Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Sidang Jemaat GSJA Peniel Surabaya dan GSJA Anugerah Kemendung bertemu kembali dalam program Mimbar Gemar Online pada hari Jumat 2 Mei 2025. Puji Tuhan kalau kita masih diberi kesempatan untuk bersama-sama belajar akan kebenaran firman Tuhan. Pada pagi hari ini sebelum kita semua melakukan aktivitas. Pembacaan pagi hari ini terambil dari Efesus pasal 3 ayat 14 sampai 21. Demikian bunyi firman Tuhan dengan judul perikop doa Paulus. Itulah sebabnya aku sujud kepada Bapa yang daripadanya semua turunan yang di dalam surga dan di atas bumi menerima namanya. Aku berdoa supaya Ia, menurut kekayaan kemuliaannya, menguatkan dan meneguhkan kamu oleh roh-Nya di dalam batinmu, sehingga oleh imanmu Kristus diam di dalam hatimu, dan kamu berakar serta berdasar di dalam kasih. Aku berdoa supaya kamu bersama-sama dengan segala orang kudus dapat memahami betapa lebarnya dan panjangnya dan tingginya dan dalamnya kasih Kristus, dan dapat mengenal kasih itu sekalipun ia melampaui segala pengetahuan. Aku berdoa supaya kamu dipenuhi di dalam seluruh kepenuhan Allah. 20. Bagi Dialah yang dapat melakukan jauh lebih banyak daripada yang kita doakan atau pikirkan, seperti yang ternyata dari kuasa yang bekerja di dalam kita. 21. Bagi Dialah kemuliaan di dalam jemaat dan di dalam Kristus Yesus turun-temurun sampai selama-lamanya. Amin. Puji Tuhan. Renungan pagi hari ini saya beri judul di dalam doa letak kekuatan kita yang sesungguhnya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, ada saat-saat tertentu yang menjadikan alasan bagi kita untuk tidak berdoa. Entah karena aktivitas yang padat, kelelahan, beban hidup yang berat, atau rasa enggan dan malas yang begitu kuat. Firman Tuhan mengajarkan kita untuk terus berdoa. Jangan berhenti berdoa. Karena justru di sanalah letak kekuatan kita yang sesungguhnya. Semua hal bisa kita lakukan bukan karena kepandaian, keahlian, dan kecerdasan yang ada dalam diri kita, melainkan karena ada kekuatan supranatural yang berasal dari Tuhan melalui doa itu sendiri. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, dalam pembacaan kita pagi ini, Rasul Paulus berdoa untuk jemaat di Efesus. Rasul Paulus berdoa karena mempunyai tujuan, yaitu supaya Tuhan menguatkan dan meneguhkan jemaat oleh roh-Nya, ayat yang ke-16. Supaya oleh iman Kristus diam di dalam hati dan berakar serta berdasar dalam kasih, ayat yang ke-17. Supaya jemaat Efesus memahami kasih Kristus yang luar biasa besar, ayat 18. Supaya mereka dapat mengenal kasih itu sekalipun melampaui segala pengetahuan, ayat yang ke-19. Saya percaya Rasul Paulus tidak hanya sekali saja berdoa untuk jemaat di Efesus yang dilayaninya, tetapi pasti setiap waktu dan terus-menerus dilakukan sampai tujuan Rasul Paulus untuk jemaat Efesus dijawab oleh Tuhan. Seperti Rasul Paulus berdoa untuk jemaat Efesus karena mempunyai tujuan
Begitu juga dengan kita. Kita berdoa karena kita mempunyai tujuan agar Tuhan menjawab apa yang kita doakan. Rajin berdoa bukan berarti menjadikan kita malas bekerja. Justru sebaliknya, karena doalah Tuhan menjadikan pekerjaan kita berhasil. Dalam setiap persoalan, pergumulan dalam keluarga kita, pergumulan di gereja kita, pergumulan dalam pelayanan, mari kita bawa dalam doa kepada Tuhan Yesus Kristus. Jangan berkecil hati untuk berharap kepada Tuhan dan berusaha terus. Jika semua disertai dengan tekad yang kuat dan tetap menantikan Dia, apapun yang kita doakan pasti akan dijawab oleh Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan selalu mendengar permohonan kita. Bahkan Dia bisa melakukan hal-hal yang lebih besar dari yang kita doakan. Itulah Allah kita yang besar. Percayai dan lakukan firman-Nya. Maka banyak hal besar yang akan diberikan Tuhan kepada kita. Sebagai ayat emas pada renungan pagi hari ini, yaitu pada ayat yang ke-20. Demikian bunyinya, bagi Dialah yang dapat melakukan jauh lebih banyak daripada yang kita doakan atau pikirkan, seperti yang ternyata dari kuasa yang bekerja di dalam kita. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, ingat, jangan berhenti berdoa. Karena justru di sanalah di dalam doa-doa kita letak kekuatan kita yang sesungguhnya. Percaya kepada Tuhan, percaya kepada firman-Nya, maka Tuhan akan menjawab doa-doa kita. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Mari kita tutup renungan pagi hari ini dengan berdoa. Bapa di dalam Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur kalau pagi hari ini, renungan pagi hari ini boleh mengingatkan kepada kami semua untuk kami tidak berhenti untuk berdoa, tidak jemu-jemu untuk berdoa, memohon pertolongan kepadamu. Karena melalui doa-doa yang kami naikkan, disitulah letak kekuatan kami yang sesungguhnya. Melalui doa-doa yang kami naikkan, Tuhan akan menolong, Tuhan akan menjawab doa-doa kita, doa-doa kami, pergumulan kami, apapun itu Bapa. Baik pergumulan di dalam keluarga, di dalam gereja kami, di dalam pelayanan kami bersama. Terima kasih Tuhan Yesus. Mampukan kami Tuhan untuk senantiasa terus berdoa dan terus berdoa, tidak berhenti. Karena hanya melalui doa kami percaya Tuhan akan menolong kami. Terima kasih Tuhan, kami serahkan aktivitas kami sepanjang hari ini ke dalam tangan pengasihan-Mu dan pimpinan-Mu serta berkat-berkat-Mu akan menyertai kami semua anak-anak-Mu. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan kami yang hidup, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Selamat beraktivitas. Salam bergemar.